Terima kasih sebelumnya Ayah Bunda yang hadir hari ini. Terima kasih Bu Novi, Pak Agus, dan juga Bu Intan beserta tim dari HI juga terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang Bu Intan, tadi profilnya luar biasa sekali, Masya Allah. Wajahnya sering kita saksikan di bukan saja di Reels IG, di televisi, mungkin yang masih nonton TV ya Bu Intan ya? Iya, itu generasi kita yang masih nonton TV ya. Baik, silakan Bu Intan waktu dan tempat kami persilakan. Minta tepuk tangannya ya Bunda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kalau kita diulang deh biar kompak ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat ayah bunda semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk sharing ilmu di sini, terutama kepada Ibu Rita Novita, Kepala Sekolah SD Islam Tugasku. Tadi banyak dapat bocoran tentang Ibu, Masya Allah. Harusnya saya yang belajar sama Ibu kayaknya ya Bu ya. Kebalik kayaknya nih Bu ya, Masya Allah ya Bu ya. Kemudian juga Ibu Miranda, Ketua POMG di SD Islam Tugasku. Ibu Miranda ini sebenarnya teman main saya juga ya. Agak keluh kita panggil Ibu ya. Kemudian para undangan POMG, TK dan SMP Tugasku atau yang mewakili. Juga Pak Arif dan tim dari Human Initiative, terima kasih juga. Kemudian Pak Ade Lukman dari tim Human Initiative juga terima kasih. Ini kesekian kalinya saya dan Titik Putih bekerja sama dengan Human Initiative. Masya Allah tadi juga Pak Arif, boleh tepuk tangan untuk Human Initiative ya. Jadi tadi juga Pak Arif sempat berbicara sedikit mengenai dicolek sedikit lah kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina sana ya. Semoga ini bisa menjadi peluang pahala buat kita semuanya ya. Amin. Dan gak lupa ini rekan sejawat saya, Ibu Irma, teman main, teman putih abu-abu. Iya teman SMA saya dan akhirnya kita di satu tempat lagi setelah beberapa kali itu ya. Dan tadi benar Ibu Miranda juga ada bicara tugasku ini walaupun anak saya nggak ada satupun yang di sini tapi diwakili oleh keponakan saya ya. Keponakan saya tuh Dija, kelas 5 apa coba mamanya Mama Syarah? 5A ya. Jadi keponakan aku ada di sini, titipnya Bu Novi ya. Masya Allah. Juga mudah-mudahan kita bisa saling terus berkolaborasi ya. Walaupun anak yang gak ada yang di sini kan bukan berarti kita gak bisa berkolaborasi ya. Amin. Nah aku izin berdiri boleh ya? Maaf loh Mbak Irma loh, maaf ya. Iya. Hari ini kita akan membahas mengenai peran orang tua zaman now, kenali emosi dan gali potensi. Pertama-tama saya harus disclaimer dulu ya ibu-ibu ya. Walaupun saya di depan sini bukan berarti saya yang lebih hebat dalam mendidik anak saya. Bisa jadi ibu-ibu yang duduk di depan saya ini jauh lebih hebat dalam mendidik anak-anaknya. Tapi kebetulan aja sama Allah teorinya dititipinya ke aku ya. Jadi kita belajarnya teori sama-sama tapi nanti kita sharingnya juga sama-sama ya. Karena saya juga punya kewajiban yang gak gampang, saya punya 4 orang anak ya. Jadi luar biasa dengan jenjang sekolahnya yang berbeda-beda, udah ada yang kuliah, SMA, SMP, SD. Semua unit ada ya. Jadi kalau boleh dibilang battle saya juga gak gampang, tapi insya Allah tadi Bu Miranda juga bilang bahwa jadi orang tua itu gak ada sekolahnya ya. Tiba-tiba bis nikah ya kan, cerita Cinderella itu selesai ya kan. Welcome to the real life, betul gak sih ya kan. Tiba-tiba hamil, punya anak. Dan semua berjalan dengan it's very natural ya. Jadi artinya kita ada naik turun emosinya gitu. Nah tentunya tema hari ini sangat menarik karena membahas mengenai salah satunya adalah kenali emosi. Sebelum saya buka slide saya, memang concern ke kematangan emosional ini penting. Tapi harusnya ada satu lagi ya, kematangan spiritual. Jadi itu gak boleh dipisah tuh ya. Jadi agama itu harus jadi basic. Kenapa saya ngomong kayak gini? Ibu-ibu sekarang baik yang viral ya di sosial media tentang bullying, betul nggak? Kita nggak menutup mata, zaman kita juga ada kok bully-bulian ya Bu Irma ya. Mungkin kalau segenerasi kita kayaknya sama ya. Dulu namanya gencet-gencetan, betul nggak Bu? Nah ya, labrak ya apa sih? Tapi paling beraninya kita paling senggol-senggolan bahu ya nggak?
Apa lo? Apa? Gitu doang kan? Selesai, gak ada yang berani bak-buk bikin anak orang jadi melayang nyawanya, betul nggak? Ya, paling mentok-mentok kita celah-celahan sama orang tua, betul nggak? Itu juga kayaknya udah merasa berdosa banget ya. Ya jadi kenakalan pada waktu itu bisa ditolerir, kecuali yang tawuran ya, itu beda pembahasan. Nah, kenapa anak sekarang berita tawurannya sedikit? Kalau dulu berita tawurannya ada, betul nggak? Tapi pelakunya itu aja. Ya, kenapa sekarang kebalik? Tawurannya meredam, tapi bully-buliannya lebih sadis daripada tawuran. Iya enggak? Dulu nyerang bis, wah luka-luka udah kabur gitu ya. Urusannya polisi, takut jadi bener. Atau enggak paling enggak nakalnya jadi ketahan dulu, ya enggak? Tapi anak sekarang dengan sekolah baik, orang tuanya pendidikannya bagus, materinya banyak. Kenapa mukulin anak orang? Kalau belum babak belur sampai setengah mati atau bahkan sampai mati, itu nggak akan berhenti. Kenapa? Ini kan big question. Jadi kalau kata orang bilang yang melakukan kekerasan itu adalah anak-anak yang lahir dari kemiskinan, nggak ada pendidikan, nggak juga, pelakunya banyak. Cuma bedanya karena orang tuanya punya sesuatu ditutup masalahnya, betul nggak? Jadi intinya bukan tentang dia lahir dari keluarga seperti apa, bukan tentang lahir dia punya uang banyak atau enggak, ini tentang pola asuh. Ya. Jadi anak itu adalah hasil dari pola asuh orang tuanya, hasil. Kita mau kayak apa create anak kita itu hasil. Ya. Kenapa banyak anak mukulin orang lain itu sampai semaput, sampai bahkan yang terakhir tuh saya nggak habis akal, ada yang sampai disiram bensin terus dibakar, anak SD loh. Jadi kalau saya lagi riset bikin materi gini kan saya suka ngeriset tuh, suka ngilu sendiri gitu. Kok kepikiran sih anak ini ngabisin tuh, kok kepikiran ya, kok kepikiran sih nyekek temennya dan tahu titik vital untuk biar temennya nggak punya nafas tuh kok tahu gitu loh. Kan berarti dia mendapatkan apa yang dia lihat, betul nggak? Nah, pertanyaannya simpel. Sudahkah kita mengenalkan kematangan emosional pada anak kita? Jangan lupa loh, Allah ketika melahirkan anak-anak kita ke dunia termasuk kita lengkap dengan perangkatnya termasuk emosi. Rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa, itu kan emosi, betul nggak? Tapi pernah nggak kepikiran sama kita mengajarkan sama anak, nak ini loh marah. Marah tuh wajar. Tapi marah yang benar tuh kayak gimana, pernah nggak? Jangan-jangan kita nggak ngajarin sehingga anak kalau marah nggak tahu harus di mana dia mukul orang. Sehingga kalau anak nggak pernah diajarin caranya melampiaskan marah, maka dia memaki orang. Ditambah mungkin bisa jadi di rumahnya memukul dan berbicara kasar hal yang biasa. Maka divalidasi oleh anak, kalau saya marah ya saya pukul aja. Kalau saya nggak suka ya saya ngumpat, orang aja suka-suka saya. Karena anak itu hasil. Jadi kalau ada anak nih konsultasi ke Bu Irma, biasanya kami psikolog tidak concern dulu pada kenakalan anaknya. Tapi apa yang membuat anak seperti ini pasti ada penyebabnya. Kenakalannya hari ini adalah hasil. Nah, untuk yang zaman sekarang, ya orang tua itu, orang tua punya peran yang sangat penting dalam pola asuh. Kalau saya suka bilang gini, Bu, kita mau menjadikan anak kita karakternya kayak apa di masa depan? Karakter pemenang, karakter unggul, ya, atau kita menciptakan monster yang tanpa kita sadari itu akan menjadi bumerang buat kita. Jadi pola asuh adalah kata kunci untuk parenting orang tua zaman now. Tantangannya berbeda, sangat berbeda. Kalau dulu zaman orang tua saya udah nada tinggi aja kita udah diem, betul nggak? Anak sekarang enggak kan? Kita diadu argumen. Kenapa bunda kayak gitu? Kenapa bunda melotot? Ya enggak? Kenapa ayah gini gitu? Jadi malah kita jadi salting sendiri, betul enggak? Awkward sendiri. Karena anak sekarang kepandaiannya Masya Allah, kenapa stimulusnya enggak berhenti Bu? Dari gadget itu kan stimulusnya dia. Maka dia berkembangnya dahsyat. Kita kan dulu boro-boro stimulusnya apaan sih Bu kita? Hah? Kaset. Itu diputar-putar gini ya. Ya kan? Jadi artinya kita tuh dulu sedikit informasinya, jadi kita mau ngapa-ngapain juga takut. Kalau sekarang enggak, anak sekarang bisa planning tuh bikinnya A, B, C, D sampai Z Bu. Kalau orang tua saya begini maka saya begini, kalau orang tua saya begini maka begini. Ada anak yang kayaknya diem tapi sebenarnya enggak diem, iya enggak? Ya, berarti intinya pola asuh itu penting, kata kunci nih.
Kehadiran ayah, kehadiran ibu itu penting. Bahkan walaupun Indonesia belum melakukan research ya, tapi di beberapa lembaga dunia tuh sudah melakukan research tentang fatherless. Indonesia tuh masuk nomor 3 loh. Bukan karena ayahnya meninggal, bukan. Ayahnya ada tapi nggak pernah turun di pengasuhan dan bahaya. Karena peran ayah itu menjadikan sisi maskulin pada anak laki-laki. Dan anak perempuan butuh maskulinitas buat apa? Buat dia tahu oh laki-laki bener tuh kayak gini ya. Berarti nanti saya kalau cari calon suami itu kayak gini ya. Bayangin nggak kalau anak kita nggak dapat peran ayahnya tepat. Ibu sekarang perhatiin berapa banyak tuh laki-laki tulangnya lentur. Lihat aja di TikTok berantakan kan anak-anak kecil kan? Iya. Karena peran ayahnya nggak ada, dia dapat tontonan yang sehari-hari bisa dia lihat, maka dia meniru itu yang benar. Karena dia nggak pernah tahu yang benarnya kayak apa, lawang ayahnya nggak ada. Atau dia nggak jadi tulang lunak, tapi laki-laki nggak berani. Siapa yang mau ngomong duluan? Diam. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Diam. Padahal secara naturalnya leadership itu, pemimpin itu adalah potensi yang Allah berikan kepada anak laki-laki kita, Ibu. Karena anak laki-laki kita itu nantinya akan jadi pemimpin dalam keluarga. Jadi leadership itu adalah laki-laki lebih tinggi sejatinya daripada perempuan. Tapi kenapa sekarang kebalik banyak perempuan yang memimpin rumah tangga dengan gagah berani dibandingkan dengan laki-lakinya? Iya enggak? Baik laki-laki kalau ada argumen apa segala macam kalah sama perempuan. Kalau kalahnya untuk menang gak apa-apa. Ini cenderungnya adalah lari dari masalah. Itu kan sisi leadershipnya. Nah figur ayahnya muncul gak nih? Maka ingin kita jadikan seperti apa anak kita ke depannya? Kalau dia jadi ayah mau jadi ayah yang seperti apa? Jadi ibu mau jadi ibu yang seperti apa? Nah ini harus menjadi pemikiran kita hari ini. Satu lagi ya, tantangan. Nah, ibu-ibu harus tahu dulu nih sebelum kita membahas pola asuhnya, tantangan orang tua zaman now ini apa sih? Yang pertama pengaruh teknologi dan media sosial. Udah nggak bisa kita pungkiri Bu paparan gadget. Sekarang saya tanya sama ibu, anaknya di sini udah punya gadget semua belum? Udah? Ada yang belum? Ada yang masih pakai belum tapi minjem gadget mamahnya boleh? Sama aja. Bahkan kadang-kadang akhirnya kita punya lebih disabotase sama anak kita, betul nggak? Iya, ini sama aja. Enggak, Mbak Intan saya belum ngasih gadget ke anak saya. Oh iya bagus dong, tapi anak saya suka pinjam gadget saya. Sama aja Bu, mending kasih aja sekalian, sama aja kok gitu ya. Saya baru kemarin akhirnya officially ngasih ke anak saya yang kelas 5 SD nomor WhatsApp. Baru kemarin. Tapi saya menjelaskan do and don'ts-nya dan rules dia boleh megang WhatsApp itu apa. Karena ibu hati-hati, WhatsApp sekarang itu juga berbahaya. Karena anak-anak bisa copy link ini dari sini, anak-anak sekarang tuh pinter banget ibu. Ibu pernah ngecek nggak WhatsApp-nya anak-anak? Dicek Bu. Jadi sebelum kita memberikan gadget sama anak harus ada agreement antara kita dan anak. Itu namanya diskusi dan anak sekarang harus kayak gitu Bu. Diajarkan pahami konsekuensi. Bahkan walaupun anak saya udah kuliah ya, hasil dari saya ngobrol sama anak saya, sekarang semua anak-anak saya punya sosial media, akunnya mereka buka dengan senang hati, bukan saya yang minta loh, di handphone saya. Saya nggak pernah minta. Bunda-bunda mana TikToknya Bunda sini sih, saya juga nggak ngerti main TikTok kayak gimana yang terus terang TikTok saya bukan saya yang mainin ya ibu-ibu ya, jadi kalau ibu-ibu DM nggak saya balas mohon maaf ya Bu ya. Tapi tim saya. Artinya apa? Artinya sebegitu anak saya memahami bahwa apapun yang saya lakukan orang tua saya harus tahu. Itu dibentuk dari kita ngobrol. Bu, Pak, paparan sosial media itu gadget ya, akhirnya menghasilkan hilangnya komunikasi efektif. Anak datang nih, Bunda, aku tadi di sekolah, bentar ya nak ya, bentar aja, bentar, terus dia main gadget. Ayah, aku gini ya, bentar ya, bentar lagi. Jadi kita nggak bisa diakses Bu sama anak, kitanya ada, tapi anak tidak mendapatkan akses ngobrolnya sama kita. Akhirnya dia larinya kemana? Gadget lagi. Kenapa anak-anak sekarang postingannya di luar dari nalar loh Bu? Dan kenapa anak-anak sekarang kalau likes-nya nggak banyak, komennya nggak banyak, stres banget Bu? Iya nggak?
Aduh yang like aku dikit banget, aduh karena dia nggak dapat pengakuan di rumah dari kita orang tuanya. Karena anak yang mendapatkan pengakuan dari rumahnya, dia nggak akan overacting di luar sana. Jadi kalau ibu perhatiin nih ya, banyak anak gaya bajunya over ya. Yang kita lihat kayaknya buat umur dia kayaknya nggak cocok deh. Kenapa? Mencari perhatian, udah itu aja. Karena anak yang dibesarkan dengan afeksi, kasih sayang, komunikasi yang aktif ya antara ibu dan anak, quality time-nya baik, dia nggak akan nyari perhatian sebegitu capernya Bu. Jadi kalau ibu lihatnya dan anak kecil, kok ini cari perhatian banget ya, udah pasti dia kurang perhatian di rumahnya. Karena jiwa itu menagih sesuatu yang tidak dia dapatkan. Contoh, anak laki-laki, anak perempuan nih gitu ya, terus ayahnya sering gini-gini, aduh nak apa kabar nak, sehat, kan sentuhan nih. Anak perempuan tuh butuh loh sentuhan ayahnya. Kalau ayahnya nggak pernah menyentuh, kebutuhan dia disentuh lawan jenis tuh ada loh Bu. Maka ketika dia nggak dapetin dari ayahnya, dia cari dari laki-laki lain ketika dia pubertas. Maka kenapa ada anak masa pubertas dia light aja, ada anak yang kayaknya gak tahan lihat lawan jenis tuh bawaannya maunya nempel-nempel, ini kayak gitu kan. Nah, kalau perempuan yang nempel-nempel ke laki-laki lain, ayahnya yang digetok. Karena ini ayahnya gak ngasih apa? Physical touch. Kalau perempuan, anak laki-laki jarang disentuh oleh ibunya, maka pada saat nanti dia mulai pubertas, dia lihat lawan jenis, dia pengennya nempel-nempel tuh sama perempuan lain. Makanya kenapa anak sekarang putus cinta maunya bunuh diri. Aduh deh. Iya kan? Dia belum tahu ya tagihan listrik, bayaran sekolah ya kan. Tapi banyak anak-anak sekarang ya yang berhasil diselamatkan dari kasus bunuh diri. Case terbanyaknya karena dia diputusin sama pacarnya. Ya Allah, dan umur berapa Bu? SD, SMP, SMA, ngerti loh Bu cara bunuh diri, tarik kursi, iketin tali. Saya jadi mikir gini, perasaan dulu gue zaman SMP lagi nari ya, lagi main, gak kepikiran bunuh diri, gak gantungin tali gitu ya. Anak sekarang tuh gak bisa matematika mau bunuh diri, coba kok kayak gitu siapa yang mau disalahin? Temennya? Ya gak bisa lah, lingkungan itu terakhir memberikan dampak. Jadi poinnya, anak kita seperti apa itu menjadi cerminan kita di rumah bagaimana. Bahaya Bu, bahaya. Anak yang dibesarkan dengan afeksi dan kasih sayang ya, maka dia cenderung menjadi pelaku bullyingnya tuh tipis. Karena anak yang dibesarkan dengan kasih sayang itu menyakiti makhluk hidup aja gak tega, apalagi mukulin anak orang. Jadi kalau ada anak-anak gak bisa memanage emosinya, dipertanyakan lagi, dikenalin gak nih kematangan emosinya. Nah tantangannya adalah ini Bu, pengaruh teknologi. Ibu jangan sampai anaknya terpapar setiap hari, setiap jam oleh teknologi, oleh apa yang dihadirkan yang viral, tapi ibu tidak memberikan antitoksiknya. Bahaya loh. Bagi anak-anak SD kelas 4 udah mulai puber ya Bu Novi ya. Sekarang puber itu kelas 4 SD udah puber loh Bu. Iya makanya kan menopause juga maju ya Bu. Umur 40 udah menopause. Hati-hati ibu-ibu baik olahraga Bu kita Bu ya, semangat. Ya. Ya itu karena dia matangnya cepet Bu. Iya gak sih? Iya. Jadi hati-hati, jangan sampai anak kita terpapar. Oh kalau jatuh cinta tuh gini, gini. Ibunya nggak pernah ngasih sex education, sekolah juga nggak pernah ngasih sex education. Ya udah anak mengikuti apa yang dia lihat selama ini terpapar, betul nggak? Maka kenapa ibu-ibu lihat yang lagi viral juga kemarin ada dokter Objin yang viral, anak 10 tahun udah kecanduan hubungan seksual. Ya, begitu ditanya anak 10 tahun ini sama dokter jawabnya apa? Ya suka aja karena menyenangkan. Karena dia secara organ vitalnya udah kayak orang dewasa, tapi secara pikirannya belum. Jadi dia baru balik, belum akil, baru reproduksinya yang kayak orang dewasa, tapi pola pikirnya masih kayak anak-anak. Disinilah dibutuhkan sex education, anak laki-laki dari ayah, anak perempuan dari ibu. Untuk mencegah apa? Perilaku seks bebas yang sekarang udah gak kekontrol. Ibu lihat sosial media, mau selebritis Indonesia, selebritis luar negeri, influencer Indonesia, influencer luar, itu yang namanya jalan-jalan sama pacar ke luar negeri kayak hal biasa, betul gak Bu? Wah kita mah ambiar Bu kayak gitu.
Saya nggak keluarin anak saya kurung kayaknya empat-empatnya tuh kayak gitu. Ya nggak? Karena sosial media itu menormalkan hal yang nggak normal. Nah di rumahnya nggak dikasih informasinya sama kita. Udah Bu, yang nggak normal dianggap normal. Akhirnya kita dianggap nggak normal sama anak kita, betul nggak? Ya tapi teman aku kayak gitu, ya itu teman kamu anak saya, kan gitu harusnya, betul nggak? Tapi karena kita nggak punya kedekatan, kita nggak bisa ngejawab. Jadi hati-hati, sosial media di luar sana menormalkan hal-hal yang tidak normal. Nah ini paparannya ada nih ya. Kemudian tuntutan karir dan waktu, buat yang bekerja, keseimbangan karir dan keluarga penting. Peran ganda bermain, kita sebagai kita yang profesional, kita sebagai kita yang personal, ya enggak? Ibu, saya sering kali suka ngomong gini kalau di kantor-kantor saya dipanggil ya. Bapak Ibu tuh kerja buat siapa sih goal akhirnya? Mau punya rumah bagus, tabungan banyak, masa tua indah, buat siapa sih? Buat anak, benar gak sih? Pasti semua yang kerja kalau ditanya buat siapa? Buat anak, betul ya? Tapi beneran gak buat anak? Karena anaknya diabaikan tuh. Gak pernah diajak ngobrol, gak pernah diajak main, gak pernah diajak quality time, beneran buat anak. Ibu-ibu cek banyak kejadian orang tua begitu udah tua ya di masa pensiun ditinggalkan oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena kita yang salah di masa itu, ketika anak butuh kita gak pernah ada. Begitu kita udah tua butuh anak gak ada buat kita. Circle tuh begini Bu. Dan kita nggak akan selalu di atas. Pasti kita ada masa di bawah, benar nggak? Pada masa di bawah bagaimana anak memperlakukan kita itu persis bagaimana kita memperlakukan anak masa sekarang. Jadi kalau ibu sama bapak hanya suplai uang, bayaran sekolah aman, baju bagus, tapi ibu nggak pernah hadir, maka masa tua ibu dan bapak kurang lebih mirip. Begitu tua dia transfer uang. Dia kasih suster yang ngurus bapak ibu, tapi ibu jangan pernah mengharapkan kehadiran mereka. Jadi kalau dari kasus viral, ingat Bu, ada 4 anak, mereka sepakat naruh bapaknya di panti jompo, ingat gak? Bahkan mereka bertanda tangan 4 orang anaknya, mereka bilang kalau bapaknya sakit dan meninggal tidak perlu menghubungi mereka, bayangin 4 anaknya. Kalau lihat kacamata kita nafsu lihat anaknya, betul gak? Durhaka banget sih nih anak, oke anak itu durhaka, tapi kenapa anak itu durhaka pernah dipikirin gak? Dari 4 anaknya kok gak ada satu yang kepikiran udah deh bapak sama saya deh. Kok ini 4-4-nya bulat gitu, bapak aja bayangin meninggal aja di panti jompo. Yang saya tanyakan adalah apa yang bapaknya lakukan sehingga 4 orang anaknya tidak mau berbakti sama dia. Hasil gak? Hasil. Jadi ibu-ibu dari sekarang kita sudah memikirkan apa yang kita tanam saat ini itu yang akan kita tuai di masa depan, itu pasti. Jadi jangan, oh anak saya udah sesuai di tugasku, Bu Novinya oke, guru-gurunya oke. Ibu titip ya Bu anak saya Bu ya, keluar-keluar jadi anak soleh, soleha, karakternya kuat, gagah, gak bisa. Karena membentuk karakter itu harus 2 pola asuh di sekolah dan di rumah. Kalau di sekolahnya bagus, di sekolahnya enggak, di rumahnya enggak, cenderung mengikuti yang enggak. Kenapa? Karena manusia pasti ngikutinnya maunya yang nyaman, betul gak? Di sekolah banyak aturan, ya kan? Begini, kalau azan sholat gitu ya Bu ya, aturannya ketat. Nyampe rumah, azan, boro-boro diingetin sholat. Ibu bapaknya juga masih sibuk. Kalau udah kayak gitu anak lebih ngikutin yang mana pola asuhnya? Kira-kira pendidikan di sekolah atau pendidikan di rumah? Di rumah lah. Guru memang ribet, bapak gue aja santai aja, kan gitu, ya enggak? Terus tiba-tiba nanti ibunya datang ke sekolah. Ini loh Bu Irma ya, anak saya nih, padahal dari sekolah di tugasku nih, sholat aja susah. Lah bapaknya juga begitu, gimana dong? Kata tugasku saya selama di jam zuhur sampai asar, itu saya sudah menjaga. Tapi kalau maghrib sama isya masa ya guru dan kepala sekolah nongkrongin juga? Enggak kan? Jadi keberhasilan mendidik anak itu kolaborasi sekolah dan rumah. Gak mungkin Bu, mau sekolah terhebat apapun, mau yang di pesantren sekalipun, kalau orang tuanya gak in charge, karakternya gak kuat. Ya, jadi ini PR buat kita. Jadi jangan pakai alasan saya kerja, gak boleh. Kan kerja buat anak, nah ini anaknya diabaikan nih. Tapi bukan tentang kuantitas. Kalau kuantitas kalah ibu-ibu yang kerja dengan ibu-ibu yang tidak bekerja, benar gak? Nih ibu-ibu bisa datang ikut parenting ini privilege loh. Yang kerja belum bisa, betul gak?
tapi bermainlah di kualitas. Ketemu tiap hari, tapi kalau kita megangnya gadget doang ya nggak jadi hadir juga perannya, betul nggak? Jadi buat yang bekerja jangan sedih, ada yang namanya quality time dan itu jauh lebih maksimal dibandingkan kita yang bertemu setiap hari, setiap saat tapi isiannya ngomel. Udah makan belum? Baju di mana? Ini ya Allah kerjaannya nih anaknya susah banget dibilanginnya. Ini malah ya. Tapi sekalinya ketemu tapi berkualitas itu Masya Allah itu akan menggantikan waktu-waktu ibu-ibu yang bekerja ketika bertemu dengan anak. Ya, jadi jangan merasa sedih dengan pilihan hidup. Setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Tapi konsekuensi kita bisa minimalkan resikonya. Lalu perubahan struktur keluarga. Beban sekarang tuh berat loh Bu. Benar gak ibu-ibu? Wah ibu-ibu bisa curhat nih kalau ngomongin beban hidup ya. Tapi mohon maaf saya lagi gak buka konsultasi ke ibu Irma aja ya. Salah satunya adalah apa? Sandwich generation, kita tuh Bu generasi sandwich generation Bu. Ada beberapa dari kita mengcover orang tua, betul nggak? Tapi kita juga harus membiayai anak-anak kita, betul nggak? Itu perubahan struktur dan itu nggak mudah buat beberapa orang. Bahkan mungkin kita ada yang dititipin orang-orang yang memang kurang beruntung dari segi ekonominya kita harus menafkahi. Itu beban lagi buat kita, betul nggak? Nah perubahan struktur itu adalah salah satu tantangan yang banyak dialami oleh orang tua zaman sekarang. Ya, lalu tekanan akademis, ibu-ibu ini saya concern di sini nih, ya, tekanan akademis. Ibu-ibu sekarang tuh nggak tahu kok di tugasku ya, nanti boleh dicelek-celek dikit nih. Lebih seneng kalau, ya saya juga seneng sih, nilai anaknya bagus, ikut OSN, keterima di PTN, juara umum, murid teladan, wah kayaknya udah kemenangan, ya kan? Tapi ibu tahu gak tantangan anak kita di 10-20 tahun mendatang tuh siapa? Bukan cuman manusia aja Bu, tantangan anak kita itu AI. Sekarang bentuknya masih bagus, ChatGPT ya. Terus masih bagus bentuknya tap-tap doang. Tapi ibu pernah baca gak sekarang peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan di Jerman, di Jepang, mereka lagi buat robot yang disempurnakan seperti halnya manusia. Sekarang baru uji coba Bu, saya lihat videonya. 5 robot dilepas di salah satu pertandingan di Amerika lah waktu itu. Sekarang karena 5 robot itu mirip banget manusia, jadi kalau tim yang didukungnya menang dia akan bereaksi seperti dia menang. Kalau tim yang didukungnya kalah dia akan sedih. Sekarang jadi tontonan Bu karena robotnya cuma 5, betul nggak? Semua orang yang hadir mau foto sama robot itu. Ibu bisa bayangkan gak 20 tahun mendatang di saat anak-anak kita battle dan perang. Itu lawan mereka apakah cuma 5 Bu? Sekarang aja banyak mata pencarian yang sudah digantikan oleh robot. Benar gak? Penjaga karcis tol. Udah berapa ratus tuh Bu kehilangan pekerjaan. Betul gak? Barista, udah mulai barista pakai robot. Waiters, udah mulai robot. Betul gak? Sekarang kita masih terkagum-kagum. Wah keren-keren, tapi tahukah ibu itu ancaman terbesar buat anak kita. Jadi kalau ibu hanya bangga dengan intelektual, maka robot bisa mengalahkan. Dan robot itu nggak ada capeknya, kalaupun capek ganti yang baru, bener kan? Tapi secanggih-canggihnya robot yang dibuat oleh manusia, tidak akan pernah ada robot yang punya kolbu atau hati. Karena kolbu itu hak prerogatifnya Allah kepada setiap manusia. Kalau ibu tidak mengembangkan kolbu itu, gak mengembangkan hati itu, maka anak kita kalah bertempur di masa depan. Dimana di masa itu kita sudah tua atau kita sudah meninggalkan dunia ini. Pertanyaannya, legacy bagaimana yang akan kita tinggalkan di masa itu? Menjadi pemenang atau kalah? Maka yang harus dikuatkan adalah kematangan emosional. Karena secanggih-canggihnya robot, walaupun robot mau dibuat seolah-olah dia punya rasa sedih, sayang, bahagia, itu gak akan pernah sesempurna manusia. Robot gak akan pernah punya kemampuan spiritual. Maka untuk menjadikan generasi pemenang di masa depan Bu, kuatkan 3 hal tadi. Jadi jangan hanya intelektual.
latih kematangan emosionalnya, berikan kematangan spiritualnya. Karena itu nanti jadi barang yang mahal dan langka, Bu. Jadi kalau ibu-ibu hanya mendidik pintar, percayalah Bu, robot akan lebih pintar. Itu tantangan anak kita. Suka nggak suka, kita harus melek. Itu adalah battle-nya anak kita. Tadi Ibu Miranda udah bilang, perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan dengan zamannya kita. Karena dia akan hidup pada zamannya kelak. Ini zamannya kita Bu, ini perangnya kita nih sekarang. Zamannya mereka tuh nanti di depan Bu. Jadi dia menang OSN, Olimpiade, prestasi, itu kemenangan zaman sekarang. Tapi pertarungan anak-anak kita di depan nanti. Pertanyaannya udah disiapkan belum Bu generasi-generasi itu? Timbulnya banyak anak-anak berani mukul, melawan orang tua. Bahkan beberapa bilang generasi Gen Z ini nggak punya adab, tata krama, nilai. Adab, tata krama, nilai. Semua core dari mana Bu? Kurangnya apa? Intelektual, rasanya enggak. Secara teori mereka tahu kok harus menghormati orang tua, betul enggak? Secara ilmu PPKN pasti nilainya bagus-bagus, harus bagaimana bersikap. Tapi kenapa prakteknya enggak ada? Karena kematangan emosional dan spiritualnya lebih lemah. Sehingga ilmunya hanya nyangkut di otak, tidak meresap ke hati. Bu, saya bukan ustazah, mungkin ada guru agama yang nanti akan lebih menjelaskan lebih baik. Tapi ingat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau juga bersabda dengan kalimat yang Masya Allah, bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka perilaku itu baik. Jika segumpal daging itu buruk, maka perilaku itu buruk. Segumpal daging itu apa Bu? Kolbu atau hati. Itu kemenangan manusia Bu. Pertanyaannya, ilmunya anak kita yang udah pintar di sini, diturunin ke kolbu enggak? Kalau bahasa keren, bahasa baratnya adalah namanya mindset Bu. Tapi dalam psikologi Islam dikembalikan mindset itu kolbu. Karena apa yang kita pikirkan berasal dari hati. Ketika hati menyatakan bahagia maka otak merespon, masuk ilmu neuroscience. Maka ketika otak merespon, otak memberikan sinyal kepada tubuh bergerak sesuai dengan input. Saya happy, maka dia akan melangkah bahagia. Saya sebelah sama dia, maka dia akan menarik bodinya. Saya nggak pede, maka dia akan melemah. Tubuh ini kontrol dari otak. Otak kontrol dari mana? Dari hati. Hati itu apa? Kolbu. Jadi nggak usah aneh kalau banyak anak-anak yang pinter, yang gagah, yang keren, yang kaya, yang oke. Tapi dia perilakunya nggak oke. Karena ilmunya sampai di sini. Hanya untuk nilai. Jadi ini PR. Ini saya ngomong kayak gini sambil jelep-jelep ke saya juga ya Bu. Jelep-jelep. Bahkan mungkin masuk ke kesehatan mental. Kalau dulu zaman kita jadi psikolog ya Mbak Irma ya, yang kena mental tuh orang-orang yang udah nikah ya, sama orang-orang kantor. Sekarang anak SD aja butuh konsultasi Bu sama psikolog. Berarti segitu rapuhnya kan mental. Kalau kita ngomong mental lagi, berarti core masalahnya di mana lagi Bu? Agama dan emosional. Ibu 3 tahun belakangan ini saya lagi tertarik sama psikologi Islam dan Masya Allah ternyata di Islam itu pemulihan jiwa tuh udah Masya Allah, cuman kita aja Bu yang kalah untuk bacanya duluan. Jadi kalau kita bicara sejarah waktu Islam berjaya itu, psikologi Islam itu dipegang. Ya, salah satunya ada Imam Ghazali itu Masya Allah, kalau ibu suka baca silakan psikologi Islam dari beliau tuh Masya Allah. Begitu runtuhnya Islam, ilmu ditarik kan sama orang barat kan? Maka yang berbentuk kepada ketuhanan itu dihilangkan. Sehingga timbullah namanya mindfulness, betul? Istilah baratnya tadi tuh, mindset, itu dari kolbu. Mindfulness, dari mana mindfulness Bu? Setelah dipelajari dalam. Sholat sepertiga malam, the best mindfulness yang udah Allah kasih sama kita. Bukan tentang kita mendengarkan musik yang santai, enggak Bu. Karena ternyata banyak yang terjadi mental illness itu adalah karena kita jauh dari Rob kita. Karena kalau orang dekat sama Sang Pencipta, dia pasti yakin semua yang dia jalani sudah takdir, betul nggak? Yang terjadi sama orang mental illness adalah, nah Bu Irma juga harus tahu,
Kenapa ini bisa terjadi sama saya? Kenapa saya menjadi orang yang paling tersakiti? Kenapa anak saya nggak mempertanyakan apa yang sudah ketetapan pencipta kita? Gimana nggak stres? Iya nggak? Kalau orang yang kedekatannya dekat, ketika kehit kena masalah, sedih, iya. Tapi dia langsung punya jalan keluarnya. Kenapa ini terjadi sama saya? Solusinya apa? Nah, terhentinya yang membedakan, kalau nggak dekat sama sang kuasa, dia cuma sampai kenapa ini terjadi sama saya. Akhirnya yang terjadi dia down, dia sedih, dia nangis, stres, depresi, muncullah mental illness. Tapi kalau orang yang dekat dengan Robnya, kedekatannya kuat, begitu kehentak dengan cobaan hidup, pertama kali dia bilang kenapa terjadi sama saya, lalu dia lanjutkan apa yang harus saya lakukan. Bisa bedakan ya? Bukan masalahnya yang dihindari, tapi bagaimana dia menghadapi masalahnya. Maka pastikan kita menciptakan anak-anak dan kesehatan mental yang baik, Bu. Pasti mereka dapat masalah dalam hidupnya, pasti, karena manusia hidup di dunia untuk diuji. Masalahnya kita nggak bisa selalu ngetekin mereka, Bu. Jadi kalau anak kita buat masalah di sekolah, dipanggil sama kepala sekolah, dipanggil sama Bu Irma, Ibu jangan begini, mana Bu Irma, mana Bu Irma. Ya udahlah Bu Irma kayak nggak pernah muda aja, dimaafin aja lah Bu Irma. Gak bisa, anak kita buat salah, hukum. Berikan hukum yang sesuai dengan kesalahannya. Kenapa? Di luar sana hukumnya lebih berat. Di luar sana lebih berat tentang mereka. Kalau anak kita nggak diajarkan bahwa setiap perilaku punya konsekuensinya, maka anak kita akan jadi korban di masa depannya. Ingat Bu, anak kita harus belajar dari kesalahan. Anak kita harus belajar dari kegagalan. Dari gagal belajar apa? Dari berantem belajar apa? Dari nyontek ketahuan belajar apa? Dari nilainya jelek belajar apa? Belajar apa dari diskors? Itu orang tua pemenang. Sehingga ketika anak kita mau buat salah di sana, pelajaran yang ibu berikan masa kecil itu udah masuk di subconsciousnya. Oh, kalau saya begini, maka yang terjadi ini, maka saya nggak ambil yang salah. Ingat, anak kita battle-nya buat di masa depan, bukan sekarang. Oke, nah maka butuhlah kita latih kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu apa sih? Seseorang memahami, mengenali, mengelola, dan mengarahkan emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain. Anak sekarang bukan gak ngerti Bu harus berbagi, anak sekarang bukan gak ngerti harus empati, bukan. Maka bagus nih Human Initiative datang ke sekolah kayak gini. Kenapa? Anak kita kan tahu nih ya, berbagi, banyak korban di Palestina. Anak kita tahu Bu pasti, ya enggak? Masya Allah dia dapat ilmunya bagus. Tapi sesekali yang donasi jangan ibunya aja. Kalau ibunya aja kan dari mobile banking, betul enggak? Enggak kerasa ya. Turunkan anaknya, ayo nak kita berbagi yuk. Ke saudara-saudara kamu di Palestina, mau berapa nak? Bahkan berapanya aja berikan mereka. Dari uang saku kamu mau berapa sayang? Ayo kamu yang transfer, biarkan dia yang ngetik nomornya. Kenapa? Itu mengajarkan dia menghadirkan empati tuh kayak gitu, ada actionnya. Karena mereka sekarang terpapar gadgetnya gini nih Bu. Kasiannya dia dipukulin, iya ya kasiannya, oh ya mudah-mudahan kita gak kayak gitu ya, udah. No action, betul gak? Jadi baru di ranah simpati. Ikut merasakan apa yang orang rasakan, tapi no action. Empati itu ada action, apa yang harus saya lakukan, walaupun kecil saya berikan. Empati harus dilatih. Jadi kalau ibu-ibu ngadain Jumat berkah, jangan cuman kita aja Bu yang turun. Sekali-sekali anak harus turun, kasih tuh sama mereka yang membutuhkan. Biarkan anak kita lihat ekspresi orang yang diberikan. Nah ekspresi yang diterima itu adalah ekspresi yang mahal Bu. Sehingga anak kita dapat sinyal berbagi itu menyenangkan. Ya, jadi kalau kematangan emosionalnya harus dicontohkan. Komponennya apa sih? Yuk ibu-ibu kita kenalin nih sama anak-anak kita nih. Self awareness, ibu-ibu udah pernah ngomong gak sama anak-anak? Kesadaran diri, ya kan? Bunda tahu kamu marah, gak enak ya, gak nyaman ya kalau marah ya. Bunda tahu kamu sedih, kamu sakit hati ya, sedih ya. Iya sedih itu wajar nak. Oh Bunda tahu kamu bahagia nak, kamu bahagia ya, bahagia karena apa? Pernah gak kita ngajarin itu ke anak? Karena jangan-jangan anak-anak gak tahu sedih itu kenapa, marah itu kenapa. Ya kalau kita zaman dulu juga kayaknya gak pernah diajarin kayak gini, bener gak terjadi dengan sendirinya aja kita tahu ini marah. Tapi bedain, dulu belum ada paparan gadget Bu, belum ada paparan sosial media.
Sekarang paparannya udah banyak dan pelampiasannya dia juga udah banyak. Maka ajarkan. Kalau marah tuh bagaimana? Marahnya jangan suka mukul, nak. Mukul tuh sakit, nak. Mukul tuh ajarin. Ya. Lalu self regulation, pengelolaan diri, ya. Gimana harus ngontrol? Gimana harus ngelola? Nah, ini agama kita udah ngajarin lagi, Bu, self regulation. Ingat Nabi kita juga pernah mengajarkan jika engkau marah maka dari diri duduk, dari duduk rebahan, betul nggak? Bahkan kita disunahkan untuk ambil wudhu. Kenapa ambil wudhu? Biar basah gitu, hah? Biar meredakan emosi. Nah, saya bahas dari ilmu neuroscience ya. Pada saat kita berwudhu ada satu gerakan puk-puk di sini kan? Ya. Nah, pada saat kita marah, jantung kita memompa kenceng nggak? Pompaan kencang ternyata mengalirkan darah yang begitu dahsyatnya di pembuluh darah kita. Bu, pembuluh darah kita itu kayak selang. Dia ada batas maksimal dia membesarnya. Kalau terus dihempas dengan tekanan darah yang nggak pernah berhenti karena jantung kita memompa cepat, maka banyak orang yang lagi emosi pecah pembuluh darah, betul nggak? Di otak. Ya. Kenapa air? Ternyata air mendinginkan. Apa yang didinginkan? Ritme jantung kita menjadi lebih teratur. Maka pelan-pelan kita bisa bernafas dengan normal. Ketika kita bernafas dengan normal, aliran darah otomatis akan sesuai dengan ritme normalnya. Maka emosi kita menurun, barulah kita bisa ngerti jalan keluarnya apa. Maka kenapa suka dibilang apa? Janganlah mengambil keputusan pada saat kita marah. Karena pasti prematur dan menyesal di kemudian hari. Karena yang lagi mendominasi adalah emosi. Nah itu kenalin ke anak kita. Kalau marah, jangan begitu nak, gini. Memang mungkin waktu kecil dia gak ngerti. Apaan sih nyokap gue? Tapi percaya Bu, ada beberapa nasihat orang tua kita yang kita baru ngerti begitu udah gede, iya gak? Nah itu. Namanya kita membekali Bu ilmu kehidupan, life skill. Life skill itu memang gak sekarang berhasil buat dianya. Tapi life skill itu adalah sesuatu yang kita tanam yang nanti menjadi karakter buat dia. Jadi ketika nanti dia jadi orang hebat, dia mau marah, life skill yang kita berikan dari kecil, kalau marah begini, nah itu akan keulang dan bisa menahan ego dia. Karena kolbunya udah bagus. Nah tapi itu masalahnya bukan dijadiin sekarang, hasilnya sekarang. Itu menanam. Maka panennya nanti. Gak tahu pada saat menanamnya, pada saat panennya kita masih ada apa enggak, Allahu alam. Tapi seenggaknya, kalaupun kita meninggalkan dunia ini, the best generation lah yang kita tinggalkan. Ya. Nah, motivasi, Ibu pernah enggak Bu motivasi anak? Nak kamu harus jadi juara, kenapa dia harus jadi juara? Jangan berhenti sampai di situ aja. Mama bangga kalau kamu udah jadi juara, terus udah bangga buat apa Ma? Jangan terhenti. Bahkan anak kalah pun, gagal pun dimotivasi, nggak apa-apa nak gitu. Karena sebenarnya menang kalah itu hasil yang harus kita apresiasi proses Bu. Ya, proses. Jadi motivasi, jadi kenapa dia harus jadi juara? Ajak ngobrol, ajak diskusi, anak sekarang tuh seneng Bu diskusi. Kenapa harus jadi juara, begini, ngobrol aja. Jadi mereka paham ya. Lalu empati, tadi udah ya empati ya. Terakhir keterampilan sosial. Ngobrol. Bu, anak-anak sekarang banyak yang speech delay bukan karena dia gak bisa ngomong. Ngomongnya sama gadget Bu. Ngomongnya satu arah. Jadi si gadget aja yang ngomong. Dia kan gak mungkin ngomong sama gadget ya Bu. Nah ibunya di rumahnya kasih stimulus gak? Makanya sekarang banyak anak-anak gak berani Bu ngomong di depan. Kenapa? Kosakata mereka tuh kurang. Bayangin anak Indonesia kekurangan kosakata bahasa Indonesia. Padahal the best language adalah mother language. Ibu bahasa apa Bu ngobrolnya Bu? Bahasa kolbu. Ngomong sama anak, kalau anak nilainya jelek baru tuh ngomongnya panjang ya. Gimana kamu nilainya jelek udah dikasih les begini baru panjang. Tapi kalau anak punya pencapaian kita diem. Ajarkan anak kita ngomong Bu. Ya karena saya banyak banget anak-anak yang gak berani ngomong. Aduh kasihan banget Bu. Ya, jadi bukan hanya kematangan intelektualnya, emosionalnya salah satunya ini kan. Ajarkan anak kita berbicara. Biasakan kita diskusi, kenapa dari tadi saya ngomong diskusi, biar anak kita terbiasa menyampaikan apa yang dia rasakan. Dan tidak selalu kita iakan, tapi seenggaknya kita kasih ruang diskusi, itu yang mahal. Ya. Gali potensi anak, Ibu udah kenal belum Ibu Bapak minat bakatnya anak?
Bedanya minat sama bakat tahu nggak? Tahu ya, ini kan ada di depan soalnya ya. Jadi kalau minat itu munculnya tuh keinginan dari dalam diri. Biasanya stimulus terbesarnya lingkungan bisa memberikan tuh stimulus tuh, minat. Kalau bakat potensi yang dibawa dari lahir, jadi dari lahir udah ada. Contoh suara bagus ya, itu bakat apa minat Bu? Bakat, gak semua orang suaranya bagus, betul nggak? Ya. Tapi banyak penyanyi-penyanyi sukses yang suaranya nggak lebih bagus daripada penyanyi-penyanyi band biasa, betul nggak? Atau penyanyi-penyanyi kafe, betul? Ya selain karena takdirnya ya. Tapi yang bisa kita lihat lagi nih, si yang sekarang mungkin jadi diva, dia senang nyanyi, minat, ya enggak? Maka ketika dia senang menyanyi, dia mengolah dan melatih. Sehingga dia tahu bagaimana memaksimalkan apa yang dia inginkan dan orang tuanya mensupport. Yang punya bakat tapi dia nggak punya minat untuk jadi penyanyi, maka dia akan menyimpan bakatnya nyanyi buat kalau senang-senangan aja. Jadi akan lebih keren kalau anak itu punya bakat, punya minat. Tapi kalau dia nggak punya bakat, cuma dia punya minat maksimal, itu bisa menjadikan dia maju juga. Tapi orang kalau punya bakat, dia nggak punya minat, mau kita dorong kayak apapun akan sulit karena dia nggak punya minat di situ. Ini harus ibu pahami pada saat nanti anak-anak udah SMA. Jangan memaksakan ego kita, yang penting anak masuk PTN. Banyak ibu-ibu ambisius loh, ya bahaya nih, ya. Karena dulu saya tuh nggak masuk PTN, maka anak saya harus PTN. Ya ibu yang gagal, kenapa anak yang harus nanggung resiko ibu gagal, betul nggak? Kalau sejalan silakan go, tapi kalau nggak sejalan dengarkan anak kita maunya apa. Karena saya termasuk anak yang berbeda keinginan dengan orang tua. Orang tua saya pengennya saya dokter, tapi saya nggak mau dokter, saya maunya psikolog. Respon orang tua saya waktu itu ngomongnya apa? Ngapain ngurusin orang gila? Pada waktu itu kan saya masih dikit banget yang mau jadi psikolog ya gitu ya. Tapi saya punya argumentasi. Saya punya ngobrol dan alhamdulillahnya saya punya orang tua yang mau mendengarkan. Sampai akhirnya dia ikhlas. Ibu bisa bayangkan gak kalau saya kuliah di dokter yang katanya susah banget. Kebetulan suami saya kan dokter ya. Yang katanya susah banget, yang katanya pusing banget ya. Ibu bisa bayangkan gak bagaimana mental saya tercabik-cabik. Karena yang menjalankan kuliah itu kan saya, betul gak? Jadi artinya Bu, penting kita mendengarkan keinginan anak kita apa, untuk kita tahu dulu maunya dia apa. Dan dia bertanggung jawab atas pilihan dia. Maka ibu-ibu kenali potensi bakat. Sekarang apalagi dari SD udah bisa Bu minat bakat. Tes, pengen tahu apa sih. Jadi acuan aja, jadi acuan. Ya, biar kita tahu. Oke, kita masuk slide akhir. Apa sih yang harus dilakukan ya? Bu, ini nasihat guru saya. Kita doakan guru saya semoga selalu Allah ridhoi, Allah lindungi ya. Karena atas izin dari Allah juga saya ketemu beliau dan beliaulah yang mengubah mindset saya, paradigma saya, sehingga salah satu yang membuat saya fokus kepada anak-anak gitu. Yang pertama beliau ngomong gini, Mbak Intan, kalau Mbak Intan gagal dalam mendidik anak, biasa ya walaupun psikolog kan manusia ya, kan tadi saya bilang psikolog juga manusia ya. Ada masa di mana momen saya curhat sama guru saya bahwa ada sesuatu yang salah nih sama anak saya. Tahu nggak respon guru saya apa pertama kali? Jangan salahkan anak kamu, karena anak kamu itu adalah hasil didik kamu. Diam dong saya. Berharapnya kan tadinya dibela ya. Oh emang anak sekarang tuh begitu, begini gitu. Enggak ada. Dia enggak ada nyentuh anak saya. Lalu dia bilang gini, Mbak Intan anak berapa? 4, oke. Menurut Mbak Intan itu punya Mbak Intan bukan? Pertanyaan pertamanya aja saya udah deg gitu ya. Bukan, ya punya siapa? Punya Allah. Oke. Kira-kira Allah nanti akan ngambil nggak dari Mbak Intan? Ngambil. Kira-kira Mbak Intan akan ada one on one nggak sama Allah? Wah, one on one sama bos aja kita udah gemeter ya. Ini one on one sama Allah. Mbak Intan ada 4 anak, akan ditanya on detail bagaimana anak itu diperlakukan oleh Mbak Intan sebagai ibu dan suami sebagai ayah. Sudahkah Mbak Intan mempersiapkan masa itu yang akan hadir, suka nggak suka? Saya diam. Jadi ketika anak Mbak Intan sekarang Mbak Intan keluhkan begini, artinya Mbak Intan sudah merusak barang
yang dititipkan oleh sang pemilik. Merusak loh Bu kalimatnya. Maka kalau merusak, apa yang harus Mbak Intan lakukan? Meminta maaf. Maka tobatlah engkau dan meminta maaf atas kesalahan engkau sebagai ibu. Wah, porak-poranda tuh Bu. Semua ilmu psikologi saya ambiar Bu. Pulang saya cuma nangis. Tapi saya bersyukur saya ditembak seperti itu sama guru saya. Karena ternyata itu membuat saya putar balik. Ada yang salah sama pola asuh saya. Gak dikasih Bu treat dunianya, enggak. Beliau cuma bilang sholat tahajud, minta maaf, minta ampunan karena engkau mencederai pemiliknya. Gak bisa dinego kan kalimat itu? Ya. Saya lakukan. Sambil saya bertanya, ya Allah saya harus bagaimana? Ilmu ini begitu banyak di kepala saya, namun ternyata saya gak bisa menuangkan buat anak saya. Besoknya saya disuruh datang lagi, 2 minggu kemudian saya disuruh datang lagi, saya konsul lagi dengan beliau. Betul beliau juga guru saya. Dia tanya, ada perubahan apa dari diri Mbak Intan? Lebih lega. Ya karena yang mengangkat beban itu adalah Allah, bukan kamu. Maka sadari ketika buat salah, hal pertama yang kamu lakukan harus ke Allah dulu. Dia dapat ilmu nih, makanya kenapa saya suka bilang doa dulu baru ikhtiar. Karena orang tua sekarang itu kalau anaknya bermasalah ke psikolog dulu, betul ya Bu Irma ya? Jadi gini-gini salah, jangan diputar tahapannya, kalau diputar gagal. Maka kenapa banyak orang konsultasi ke psikolog, ke psikiater, di terapi A, B, C, D, E, F, G, anaknya tidak berubah lebih baik. Karena kita melupakan tahapan pertama. Sudahkah kita memperbaiki kita dengan pencipta kita? Karena kita bicara titipan nih. Ya. Yang kedua, begitu datang. Oke, sekarang kita perbaiki anak Mbak Intan. Tapi yang harus berubah orang tuanya. Karena kalau orang tuanya nggak berubah, anak tidak akan pernah berubah. Saya diam dulu dong, saya cerna dulu ya. Contoh gimana? Mbak Intan kalau doa buat anak apa? Udah pasti doa, apa Bu buat anak Bu? Ya, selamat, bahagia dunia akhirat. Kadang kita terakhir baca kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Ibu baca artinya, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Itu adalah goal besar Bu. Selamat, bahagia, dunia akhirat. Itu goal besar. Jadi hari itu guru saya membedah arti itu. Poinnya gini, saya nggak akan jelasin bedahannya. Poinnya adalah kalau kita mau punya anak bahagia selamat dunia akhirat dan doa kita pasti menginginkan anak menjadi anak yang soleh dan solehah, betul nggak? Maka guru saya bilang, sebelum kamu berdoa anakmu soleh dan solehah, maka solehahkanlah diri kamu. Karena nggak mungkin anak itu jadi baik kalau ibunya tidak baik. Tidak mungkin anak itu menjadi hebat kalau ayahnya tidak hebat. Kecuali nih, memang Allah yang menginginkan kebaikan buat anak kita. Ditarik lagi ke daily-nya. Mbak Intan mau anak sholat 5 waktu. Iya, pertanyaannya, Mbak Intan mencontohkan dan mengajak atau tidak kepada anak-anak untuk sholat 5 waktu. Bukan hanya Mbak Intan, tapi suami. Kalau enggak, mimpilah punya anak sholat 5 waktu. Tamparan gak tuh? Jadi poinnya, sebelum merubah anak, rubahlah diri kita. Lalu yang terakhir, pertemuan terakhir dengan beliau, satu pesan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi titik balik kita semuanya ya. Jadi anak pertama saya ini alhamdulillah Bu, anak pertama saya udah diterima di PTN. Dia kuliah di kedokteran gigi. Saat ini dia semester 5. Secara duniawi udah wow, ya enggak? Secara duniawi nih ya. Ini hebatnya guru saya nih, dibanting saya ke bawah. Oh anaknya udah ya, iya, oke. Oh ya Mbak Intan, saya mau tanya dong, kenapa? Itu anak Mbak Intan yang nanti dokter tuh katanya. Kira-kira kalau Mbak Intan udah meninggal sama suami, dia ingat mendoakan Mbak Intan sama suami gak ya? Itu nanyanya sambil lalu, terus dia balik badan. Karena kalau nanti dia jadi dokter dan orang hebat, dia gak pernah mendoakan Mbak Intan dan suami, Mbak Intan gagal jadi orang tua. Ninggalin aja. Itu kayak belati yang ditancap gak sih? Jelep gitu ya. Karena saya emang ingat kalau kita udah meninggal kan cuma 3 perkara yang masih mengalir. Apa aja Bu?
Salah satunya anak yang soleh. Dipersiapkan nggak? Karena semuanya putus dari kita. Jadi dari situ saya akhirnya mengambil satu tema yang saya ambil. Setiap hari, setiap saya buat parenting, saya selalu bilang anak kita adalah the true legacy. Bukan perusahaan yang kita tinggalkan, walaupun itu oke buat masa depan mereka. Tapi the true legacy, yang dimana ketika jiwa raga kita udah gak ada, anak kita mengingatkan, mendoakan kita. Dan disitulah kesuksesan kita sebagai orang tua. No negotiation. Mau dia jadi presiden, direktur, owner, dokter, pengacara, apapun, name it. Dia harus sukses menjadi yang terbaik di bidangnya. Tapi dia harus sukses juga mendoakan kita. Baru dibilang. Jadi kalau kata guru saya, apakah kamu berhasil jadi orang tua atau tidak? Engkau akan tahu ketika engkau meninggal. Jelek ya? Tapi itu yang harus kita sadari. Makanya yang harus pertama kali dirubah adalah mindset. Punya masalah, doa dulu. Setelah doa perbaiki hubungan sama di atas. Ini ritme psikologi Islam ya. Setelah udah berdoa merasa tenang, ya udah. Masalah akan selesai kok sebenarnya dengan sendirinya. Kalau masih nggak nyaman, butuh visual, baru cari kita ngobrol dengan siapa? Orang-orang terdekat dulu Bu, keluarga siapa? Bahkan Nabi kita tuh sebenarnya sudah memberikan pola loh Bu. Nabi, para sahabat kalau punya masalah, pertama kali doa dulu ke Allah, baru dia ngobrol sama siapa? Orang terdekatnya kan? Nggak ke psikolog kan? Ya. Cuma tahapan ketiganya, ketika kita merasa nggak ada yang bisa menenangkan jiwa kita secara dunianya, setelah kita udah connect ke atas, barulah ibu mencari profesional. Jangan dibalik Bu, sekarang itu ibu duluan ke profesionalnya, lupa ngobatin yang pertamanya. Karena kalau bicara jiwa, itu bicaranya kolbu. Kalau udah kolbu, bicaranya asupan roh. Kalau udah roh, udah ke atas. Ya. Jadi jangan lupa tahapan ini, ya. Tahapan ini penting dan gak semua orang memahami tahapan ini. Saya sendiri baru tahu setelah saya mempelajari, oh di Islam tuh begini, oh di Islam tuh ada ya mindfulness, ternyata tahajud tuh mindfulness, the best mindfulness kita. Oh ternyata ada ya anger management dalam Islam, namanya kita berwudu ketika emosi. Oh ada ya silent treatment dalam Islam, yaitu namanya berkata baik. Dalam perdebatan jika engkau tidak mengatakan maka diam lebih baik, maka orang bule udah ganti namanya jadi diam itu emas, betul nggak? Iya, oh kolbu itu sebenarnya mindset, di twist-twist Bu. Ya, jadi doa itu nomor 1. Lalu yang kedua, ajarkan regulasi emosi. Ajarin Bu, ajarin anak kita butuh kematangan emosional Bu. Beneran, itu nanti yang akan menjadi pembeda anak kita dengan robot-robot yang super canggih. Lalu ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Bu, jadikan kita itu orang ternyaman buat anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita kalau punya masalah curhatnya sama lingkungan. Atau banyak anak-anak sekarang kalau curhat sama sosial media. Kan kasihan masa anak kita curhatnya di sosial media, ya kan? Kenapa dia curhat di sosial media? Karena dunia nyatanya mereka tidak menerima kalau dia mau curhat. Mama aku mau ngomong mah, bentar bisa gak? Entar ya. Papa aku mau ngomong ya Pak, entar bisa nanti gak? Papa aku juara, iya toh hebat anak papa ya. Ya halo gimana? Mama tadi aku gini, iya bentar ya gini-gini, mama masak dulu ya, ini. Pernah nggak terpikir taruh dulu pancinya, taruh dulu handphonenya, iya gimana nak. Nah validasi. Kalau udah kayak gitu sehebat-hebatnya anak kita kalau ada apa-apa pulangnya ke rumah loh Bu. Karena sekarang banyak anak sekarang kalau curhat tuh teman-teman anak saya yang udah kuliah tuh, liburan nggak pulang. Liburan nggak pulang nih di kosan, kadang-kadang saya suka ayo ke rumah, ngumpul tuh di rumah. Saya suka nanya, kenapa sih kalian liburan kok nggak pulang? Lumayan loh libur sebulan, lebih pilih tinggal di kosan coba. Saya pulang juga di rumah gak ada orang tua tante, ngapain? Ujungnya ketemu mbak lagi, mending di kosan. Buat dia jawabannya santai, tapi buat saya sih itu mukul. Ya enggak? Makanya saya senang tuh ngumpulin teman-teman anak saya. Kenapa? Ya saya gak bisa jadi ibu buat mereka, tapi seenggaknya mereka tahu ada tempat nyaman yang nerima mereka. Iya kan? Karena kalau saya juga kepengen kalau anak saya lagi gundah galau, dia merasa rumah gak nyaman, ada rumah temennya yang buat dia nyaman dan saya komunikasi sama orang tuanya. Jadi itu harus dipahami, penting buat kita menciptakan lingkungan yang nyaman. Lalu kenali bakat minat anak kita apa Bu? Jangan memaksakan cita-cita kita yang tertunda. Itu banyak tuh kayak gitu kan.
Mama dulu mau jadi ini, papa dulu mau jadi ini, maka engkaulah yang melanjutkan perjuangan mama papa. Kayak dinasti Ming ya. Ya. Kenali bakat minat, ajak ngobrol ya. Mungkin saya berbeda dari orang tua kebanyakan. Ketika anak saya bilang mau jadi dokter, saya yang melarang. Bukan apa-apa, karena anak saya tuh slow. Santai. Nah inilah kita tuh orang tua kadang-kadang mengecilkan anak ya, ngerasa anak gak mampu, gak bisa. Janganlah nak, gak mau jadi ini aja pak, psikolog kayak bunda gitu. Atau komunikasi, karena anaknya tuh slow banget laki-laki. Bapak-bapak ngerti tuh kalau laki-laki SMA gimana tuh ya pak, santai, dunia tuh kayak indah banget gitu ya. Ketemu orang tua, dari mana gitu kan. Tiba-tiba dia datang, bunda aku mau daftar, mau jadi dokter. Ibunya yang kelenger kan, jadi dokter gitu kan. Salah nih. Harusnya kita acceptance. Kenapa kamu jadi dokter? Ini ibunya kan ilmunya teori doang, ambiar tuh ya. Jadi dokter tuh susah banget loh. Gitu apa aku bilang, ya, ayah yang ngomong ya, ayah yang ngomong. Jadi dokter tuh susah banget. Sampai ayah gini, itu benar sih ya, itu benar sih ya. Dokter tuh begini. Kekeh dia tetap mau jadi dokter. Ternyata dia mampu karena dia yang mau. Jadi saya melepasnya gini, ya udah deh, bunda rela. Ingat ya nak, berjuang karena ini pilihan kamu, maka kamu harus jadi dokter yang terbaik. Udah, setelah itu udah dia berjuang. Jadi kalau sekarang dia misalnya gini, bunda aku gak bisa pulang ya bun, aku tugas mat bunda ini. Ya saya cuma bilang ini pilihan kamu, konsekuensinya ini. Ya karena pilihan dia kan dia nggak ngegerutu, betul nggak? Coba kalau saya yang nyuruh. Karena bunda sih, jadi aku gak bisa pulang, belajar mulu, mamam tuh buku. Itu kalau saya yang nyuruh, alhamdulillah dia mau. Nah, berikan kesempatan untuk anak maksimalkan potensi yang dimiliki. Bu, kalau emang ada anak kepengen gak apa-apa bu. Bunda aku mau ini, ya udah coba aja selama koridornya masih benar dan tepat support. Walaupun kita jangan berlebihan dalam memfasilitasi ya gitu ya. Semua ada batasannya. Nah, tips-tips ini memang secara teori ya bu. Tapi saya yakin pasti secara prakteknya setiap rumah, setiap pola asuh punya caranya masing-masing. Tapi mengenali anak secara karakter dan emosional itu penting. Dan setiap anak kita karakternya berbeda. Maka orang tua harus mengenali karakter anak-anak kita. Baik, itu saja paparan saya Ibu Irma dan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Terima kasih Masya banyak. Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Intan. Ini daging semua ya, isinya ya, Masya Allah. Gitu ya. Ini kalau misalnya tadi aku boleh menyimak gitu ya. Memang apa yang kita tuai itu kita tanam, itu yang kita tuai, ya. Itu yang kita dapatkan. Dan memang diskusi atau ngobrol itu penting banget. Tadi Mbak Intan sempat juga menjelaskan mengenai pola pikir orang tua, mindset. Karena itu kalau pengalaman saya nih Mbak Intan ya, kalau ketemu pasien, klien atau orang tua murid mungkin ya. Kadang-kadang mindsetnya si orang tua ini yang sudah keburu tertanam, Bu anak saya tuh bandel, Bu anak saya tuh susah. Nah itu yang kadang-kadang hati-hati sekali bagaimana kita mindset kita ini bisa nyampe nih ke anak, susah beneran ternyata gitu ya. Jadi memang luar biasa yang dipaparkan Bu Intan. Kalau misalnya apalagi tadi teori mindfulness itu ya, kayaknya jelek banget nih. Wah kita harus sholat sepertiga malam. Jadi kalau misalnya butuh bantuan, kita minta dulu nih sama Allah. Jangan buru-buru nyalahin orang lain. Nah ini memang banyak sekali ditemukan. Gitu ya. Oke, kita akan kasih kesempatan untuk bertanya. Mau bertanya, simpel sih sebenarnya Mbak Intan. Saya punya anak 2. Yang pertama sudah SMA, yang kedua itu SD. Nah, saya sama suami memang belum pernah konsul ke psikolog. Tapi ada pertanyaan dari diri kita, faktor genetik tuh ada nggak sih Mbak dalam dunia psikolog itu? Jadi saya punya 2 anak, yang satu itu duplikat ayahnya banget. Jadi dari hal apapun tuh sama. Nah yang satu tuh kayak saya pecicilan gitu. Yang pecicilan yang kedua? Yang kedua, yang di tugasku ini. Aduh Bu Novi siap-siap ya Bu Novi ya. Masih kelas 2 ada pecicilan soalnya tuh. Pecicilan gitu, jadi dia argumennya luar biasa Mbak Intan. Sampai saya sendiri juga
bingung dengan suami, discuss. Bilang suami saya itu kan jarang di Jakarta. Jadi kita cuma by phone gitu, kadang suami saya maaf ya jadi curhat sedikit, ya udah nanti bunda aja yang handle. Loh kok gitu kan, makanya saya jadi bingung apa faktor genetik tuh ada ya gitu kan di dunia psikolog itu. Kalau memang ada saya mau konsul sih sebenarnya. Ibu Irma tuh udah ada yang mau konsul Bu. Itu dia, baik, terima kasih Oke. Pak. Jadi basicnya gini Bu, anak itu kan 3M ya, dia melihat, mendengar, meniru. Dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan sekelilingnya, dia mendengar lalu dia meniru. Dan dia akan meniru mana yang menurut dia enak buat dia. Ya. Nah kalau ditanya genetik, kalau psikologi tuh secara genetik nggak ada secara data ya. Jadi based on research-nya tuh kalau psikolog tuh tidak sevalid kedokteran. Karena kita membahas jiwa Bu, jiwa itu intangible, nggak kelihatan bentuknya. Beda kalau kedokteran kan jantung ada, hati begini, ginjal begini. Kalau kita psikologi nih, kita nggak tahu hati kalau lagi marah tuh gimana warnanya, ya. Atau bentuk jiwa tuh kayak nggak ada. Maka penelitian di area psikologi, area genetik-genetikan itu memang masih terjadi pro kontra walaupun ada yang melakukan penelitian itu. Tapi saya hanya akan membahas dari sisi psikologisnya. Jadi anak itu 3M Bu, emang dia melihat, mendengar, dan meniru. Mana yang akan dia tiru, maka itu yang akan dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, memang biasanya anak kedua itu atau adik jauh lebih confidence dan banyak ngomong, lebih ya lebih banyak inilah ya gitu. Karena dia udah punya contoh. Contohnya siapa? Kakaknya. Sementara si kakak anak pertama nggak punya contoh. Ya kan? Dan biasanya tanpa disadari kita ke anak pertama ekspektasinya besar. Ya enggak? Habis lahiran kasurnya aja nggak boleh orang mau gendong, udah cuci tangan belum gitu kan, pakai masker, jangan ngomong orang bersin keluar segala macam ya kan gitu kan. Terus makannya aja pisangnya nggak boleh pisang Ambon dari pasar, betul nggak Bu? Yang organik ya kan. Nah tanpa disadari ternyata sesuatu yang terlalu over itu membentuk ke anaknya jadi anak yang serba, gimana sih kalau serba udah disiapin? Jadinya diem karena baru mau makan, udah ada. Baru mau ngomong ini udah tersedia. Kebentur dikit yang disalin temboknya. Ya kan, bukan anaknya. Karena anak pertama, tapi wajar. Apalagi kalau anak pertama, cucu pertama, waduh, udah. Itu emas banget. Ya. Dan ekspektasi kita besar. Kamu anak pertama Nak, kamu harus jadi contoh bagi adik-adik kamu. Kamu anak pertama Nak, gini. Anak pertama tuh harus kuat. Kebayang gak tuh beban si kakak? Sehingga banyak anak pertama, walaupun gak semua ya, banyak anak pertama jauh lebih kalem secara karakter karena marwah kakaknya besar. Nah adik gak ada kebebanan, kita udah ngelahirin adik, udah punya pengalaman, nengok aja, nengok, makan apa yang kita makan, kita makanin ya gak? Kitanya lebih easy, ya gak, easy going, betul gak? Karena udah punya pengalaman si kakak, maka kenapa karakter adik-adik lebih humble daripada karakter kakak-kakaknya? Walaupun di beberapa area nggak juga kayak gitu ya. Tapi artinya adik punya pola. Kitanya udah tenang sebagai orang tua karena punya pengalaman. Si adik juga udah punya contohnya si kakak. Nah, jadi kalau dikatakan genetik itu masih pro kontra. Tapi terjadi karena apa yang dia lihat dan dia tiru. Nah, kalau pertanyaan ibu tadi, akhirnya kemampuan anak ibu yang katanya pecicilan tadi itu membuat ibu kewalahan dengan pertanyaan-pertanyaan perilakunya, artinya ibu harus mengenali anak ibu yang kedua lebih dekat lagi. Nah, yang pertama udah pasti doa dulu sama Allah, ya Allah kasih kemampuan saya mengenali karakter anak saya ya. Yang kedua kalau emang ibu dirasa butuh konsultasi boleh, karena mengenali karakter kadang kita nggak bisa kalau sendirian, butuh didampingi. Yang ketiga, itu tadi suaminya ngomong apa? Udah mama aja yang urus ya. Coba kasih tahu gini ya, kata psikolog hari ini bilangnya gini, buatnya berdua, ngurusnya berdua ya gitu ya. Jadi harus dua-duanya turun tangan dan jangan dijadikan excuse kalau ayahnya di luar kota bahwa berarti ayahnya nggak ikut andil. Enggak, sekarang udah ada video call, ada Zoom. Tapi video callnya jangan di sela-sela waktu kerja. Misalnya gini, ya ini ayah lagi kerja ya, oh oke gitu. Jadi ayahnya juga nggak fokus, tapi kasih waktu tersendiri yang memang itu disiapkan, kita dan anak siap, ayahnya juga di sana udah siap. Namanya quality time. Gak perlu lama, 15 menit video call. Tapi ayah nanya aja gini, kamu ngapain aja hari ini? Kamu apa? Gimana di sekolah? Itu peran ayahnya masuk.
Nah, nanti akhirnya bisa terjadi perubahan-perubahan karakter pada anak. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi itu hal yang wajar dan baru kelas 2 SD kan lagi gemes-gemesnya. Nanti lihat makin ke atas ya, lebih seru-serunya ya. Ya, pokoknya gitu ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Kalau ada yang mau tanya ke Ibu Irma silakan. Satu, Waalaikumsalam. Kakak Intan. Kakak Ayu. Tadi kan di slide terakhir tuh ada ini ya, tulisan saya lihat tadi, memfasilitasi potensi anak. Nah, terus kan Kakak Intan bilang nih katanya jangan memfasilitasi secara berlebihan. Nah, saya pengen tahu memfasilitasi secara berlebihan itu seperti apa sih? Ya kan? Nah, fasilitasi yang berlebihan gimana? Misalnya contoh anak kita ikut futsal. Boleh nggak kita masukin ke klub futsal selain ekskul di sekolah? Boleh, ikutin. Nah, tapi fasilitasnya jangan terlalu gaspol. Contoh, wah tau anaknya sedang futsal, langsung dibeliin sepatu futsal termahal. Wah gitu kan, langsung beli jersey yang termahal. Semua serba yang termahal. Tujuannya apa? Kita orang tua biar anak semangat, bener kan? Dilala bulan keempat nih anak udah gak mau lagi futsal. Gara-gara ketekel doang, aduh sakit aku gak mau lagi misalnya gitu ya. Atau ternyata aku sekarang mau coba bulu tangkis bun. Nah gitu ya. Ekspektasi kita yang tadinya dia harus berprestasi membuat kita kecewa sama anak. Mama udah beliin sepatu bagus, sepatu itu mahal tahu beli segitu gitu. Jersey-nya udah mahal, klubnya udah bagus, gimana sih? Kamu ya susah. Nah, artinya justru kita yang membunuh potensi anak kita sehingga ketika anak kita punya keinginan dia nggak mau ngomong sama kita karena tahu responnya. Padahal anak-anak usia SD itu memang dia lagi gonta-ganti Ibu.